Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Tunas Grafika Informatika Jakarta, merupakan mahasiswi PPG Kemenak Dajab 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah tayangan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin melihat kondisi kelas. Coba diperhatikan apakah di sekeliling kalian sudah bersih dari sampah? Baik. Apakah di antara kalian sudah menggunakan sepatu? Baik. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Bagi yang namanya Ibu panggil, menunjukkan tangannya dengan menyebutkan apa motivasi pada hari ini. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini ya.
Adinda Zahra, Saya Bu, apa motivasi hari ini? motivasinya hari ini adalah tetap semangat dalam belajar. Baik, terima kasih. Adina, Saya Bunda. iya, Mimpi akan menjadi kenyataan jika mempunyai keberanian. bagus. Fandias Alfarabi, Saya Bun, ya, jangan takut gagal tapi takutlah karena kita mencoba. baik, bagus. Terima kasih. Ibnu Sabil, Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. bagus. Terima kasih. Muhammad Cesar, Ada saya Bun, ya, jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. baik, bagus. Terima kasih. Naila Haya, Saya Bunda. Buatlah melatih ilmu, maka kamu bisa berubah dunia. Karena siapapun bisa menjadi apapun. baik, terima kasih. Wulandari Fatma, Saya Bu. ya, Motivasi hari ini adalah akan ada hari sulit untuk menjadikanmu lebih kuat. baik, terima kasih. Zara Tusania, Saya Bunda. Jadilah pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. baik, terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mengacu kepada pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya tentang pembelajaran yang lalu. Ya, siapa yang masih ingat pembahasan kita di minggu yang lalu? Saya Bunda. Ya, silakan Naila. Ya, jadi pada minggu lalu kita belajar mengenai Quran Surat Al-Maidah ayat ke-31 mengenai larangan kekerasan. Ya, betul. Boleh tepuk tangan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah yang tahu apa saja macam-macam bentuk kekerasan? Saya Ya, silakan Nardina. kekerasan itu banyak, contohnya pembulian, terus pemukulan, pemerkosaan, terus juga ada tawuran. Ya, betul. Terus salah satunya Boleh tepuk tangan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelumnya, marilah kita simak video yang akan ditayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum masuk pada materi, mari sama-sama kita melihat tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Yang ketiga, membiasakan sikap toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Setelah kita mengetahui dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai, lalu mari kita lihat keadaan dan lingkungan masyarakat sekitar. Keadaan atau situasi apa yang membutuhkan sikap toleransi? Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Arti toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam bermasyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Yang pertama, saling menghormati. Saling menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama orang lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai.
Kita harus saling menghargai perbedaan suku, bangsa, budaya, keyakinan, dan juga warna kulit. Mari kita saling menghargai demi tercapainya keutuhan NKRI. Yang ketiga, saling mencintai. Jika kita sudah saling menghormati, saling menghargai, maka akan tumbuh rasa saling mencintai di antara kita yang satu dengan yang lain. Tidak ada perpecahan, tidak ada kebencian, yang ada kita saling bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, di antara mereka ada orang-orang beriman kepada Allah, pada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik anak-anakku semua, jika toleransi sudah terwujud, maka dari itu akan terciptalah yang namanya kerukunan dan terpelihara kehidupan bersama. Kemudian, macam-macam toleransi. Ada apa sih macam-macam toleransi itu? Yang pertama, toleransi beragama. Seperti tadi saya jelaskan, toleransi dalam beragama tidak boleh saling mengejek, harus menghargai hari besar umat lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam perayaannya. Yang kedua, toleransi antar suku. Tidak saling menghina suku dan budaya lain, tidak memandang tinggi suku dan budaya sendiri. Yang ketiga, toleransi sosial budaya. Musyawarah agar mendapat kesepakatan, menghargai perbedaan pendapat, dan saling membantu. Toleransi juga harus diterapkan pada yang pertama, lingkungan sekolah, yang kedua, lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Dalam menumbuhkan sikap toleransi, yang pertama, tidak menggunjing atau menggibah. Yang kedua, harus menanamkan sikap empati dan peduli. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbicara dengan baik dan santun tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dan yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk dari itu, anak-anakku sekalian, marilah kita tumbuhkan sikap toleransi demi terjaganya keutuhan NKRI dalam menjaga kerukunan di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghargai orang lain, menjembatani kesenjangan dengan orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, setelah tadi kita belajar tentang toleransi, siapakah yang tahu apa sih pengertian tentang toleransi? Saya Bunda. Ya, silakan Kies. Toleransi itu sebuah sifat atau perilaku yang menunjukkan sikap menghargai sebuah perbedaan, Ya. baik perbedaan pendapat, agama, ras maupun suku bangsa. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan untuk Kies. Baik, selanjutnya siapakah yang akan membacakan Al-Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41? Saya Bunda. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum bari'un mimma ta'malun. Wa anna bari'un mimma ta'malun. Artinya, Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kesalahan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, begitu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. ya. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk itu mari sama-sama kita akan kerja kelompok mengerjakan LKPD. Yang di sini adalah kelompok 1, yang di sini adalah kelompok 2, yang di sini adalah kelompok 3. Sebelum kita melakukan ice breaking, kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, di sini ada LKPD. Silakan kalian kerjakan tugasnya, yaitu bagaimana hubungan antara 6.1 dan 6.2 tentang toleransi. Kemudian dari gambar 6.3 dan 6.4 di atas, bagaimana hubungannya dalam memelihara kehidupan manusia. Ya, silakan dikerjakan masing-masing per kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Guys, ini kita punya hal mengerjakan LKPD, di mana kalau misalnya gambar 1 dan juga gambar 2 itu mengenai toleransi. Bedanya kalau gambar pertama itu toleransi beragama, kalau yang kedua itu antar suku atau antar ras. Nah, kalau gambar 3 dan keempat itu merupakan gambar pembicaraan manusia, di mana jadi kayak kehidupan lebih rukun, lebih damai, lebih sejahtera. Hasil dari kelompok 2 adalah di gambar 1 menjaga persatuan antar umat beragama dan menghargai keberagaman suku. Di gambar kedua, kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Di gambar ketiga, memberi santunan kepada anak yatim piatu, bentuk kepedulian dan solidaritas. Di gambar keempat, menunjukkan rasa hormat, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Jawaban yang aktivitas 6.1 dan titik mau hubungannya dengan toleransi adalah mengajarkan toleransi dengan saling menghormati perbedaan. Di poin selanjutnya, pentingnya saling membantu untuk menjaga kehidupan. Di poin selanjutnya lagi ada bacaan di atas 3 kunci yang adalah toleransi, gotong royong, kasih sayang. Selanjutnya, ada dengan bacaan tartil berpasangan, satu baca, satu menyimak, salah diingatkan lalu bergantian. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Jadi bentuk permainannya adalah setiap kelompok mengambil salah satu kertas yang ada di tangan saya ini. Nah, setiap kelompok perwakilannya harus bisa menjawab apa yang ada di kertas ini. Silakan. Baca yang keras. Apa pertanyaannya? Wa minhum bahasa Arab, Bunda. Ya, itu harus jawab artinya. Oh, artinya. Hmm. Wa minhum mau yu'minu bih. Ya, siapa yang mau jawab dari kelompok 1? Apa arti wa minhum may yu'minu bih?
Ada yang bisa jawab? Belum, Bunda. Belum. Baik, silakan dilempar dari kelompok yang lain. Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, siapa yang bisa? Kelompok mana yang bisa? Silakan. Apa jawabannya? Dan di antara mereka adalah orang-orang yang beriman. Betul sekali. Boleh tepuk tangan. Terakhir, poin adalah kelompok. Ayo, satu persatu. Ya, silakan dibacakan yang keras. Warabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya, silakan ditutup bukunya. Warok buka a'lamu bil mufsidin. Kelompok 2. Kita itu 1 sampai 3. 1. Apa? Warok buka a'lamu bil mufsidin. Artinya, ya. Baik. Dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Tadi dulu. Ayo. Dan diantaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman. Dan di antara mereka ada pula orang-orang yang tidak beriman. Betul. Selanjutnya, kelompok 3. Baca yang keras. Yang dari Iya, ini apa penting? nun mati bertemu dengan ya Baca itunya, baca Arabnya. min yuk minu bi Apa? Kelompok 3. Kelompok. Sorry Dina, maafin Dina. Ya. Maafin Dina. Ya Bunda. Itu Miguna. Itu Miguna. Wa minhum man la yu'minu bih. silakan artinya apa? Wamin nubi. Kalau salah nggak dapat poin. Apa? Waminhum malayu minubi. 1, 2, 3. Siapa yang bisa jawab? Ini Bu. Ya. Ya, silakan jawab. Ayo. Kamu enggak, kamu deh. Sweet. Ayo. Apa? Dan ada pula orang-orang yang tidak beriman. Betul sekali, boleh. Ya. Selanjutnya, ayo kasih tepuk tangan buat Raffi. Ayo. Baca yang keras. Hukum ilmu tajwid wa minhum. Mencoba bertemu wa minhum. Apa? Iya. Ini kan kelompok ini. Apa? Langsung jawab. Hah? Wajib kifayah? Salah. Apa? Iya. Izhar hati. Betul sekali. Ya. Tinggal 1 pertanyaan lagi. Ya, kelompok 3. Ayat Al-Quran tentang toleransi. Ayo. Tadi dulu kelompok ini dulu. Iya, silakan. Ayat 41. Yunus ayat 40 dan 41 betul.
Ya, baik. Silakan duduk kembali. Satu orang tiga kan 6 ya? Kasih Bunda. Itu orang dua kan aku menang itu kelompok 1. Ntar hadiahnya. Kasih Bunda. Sama. Kasih Bunda. Rapli, semangat Rapli. Bagi sama kurang nggak? Cukup. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia, siapakah yang tahu apa pengertian daripada toleransi? Saya Bunda. Ya, silakan Mesya. Jadi sikap toleransi itu adalah sikap perilaku menghargai tanpa menghormati sebuah perbedaan ras, budaya, Baik, boleh tepuk tangan. Baik. Surat dan ayat berapakah yang memerintahkan tentang sikap toleransi? Surat Yunus ayat 40 hingga 41. Ya, baik. Tepuk tangan dulu buat Raffi. Ya, baik. Terakhir, siapa yang akan menjelaskan dari pembelajaran kita pada siang ini? Ya, silakan Raffi. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah dalam kehidupan bermasyarakat yang menciptakan keharmonisan, persatuan, dan rasa saling menghargai antar sesama. Toleransi mendorong kita untuk menerima perbedaan, sedangkan tolong-menolong menumbuhkan sikap peduli dan solidaritas. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada siang ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan, insya Allah dengan materi tentang memelihara kehormatan diri dengan sikap ikhlas, zuhud, dan malu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.